Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semuanya baik? Tentang hari ini katanya akan menjadi pembicaraan besok, betul nggak? Tentang hari ini akan menjadi pembicaraan besok. Halo? Betul nggak? Ya, hari ini nggak akan dibicarakan kemarin. Tentang hari ini dibicarakan besok. Tapi hari ini kita akan bicara tentang hari perhentian. Apa saudaraku? Hari perhentian. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, hari ketujuh itulah hari perhentian. Allah berhenti dari pekerjaannya lalu memberkati. Jadi berhenti dulu baru memberkati. Berhenti dulu baru diberkati. Garis bawah itu saudaraku ya. Berhenti dulu. Lalu diberkati. Ya. Kalau nggak berhenti bagaimana saudaraku? Kalau nggak berhenti, kitanya jalan terus, Tuhan udah begini nih mau berkati, kitanya jalan terus, nggak dapat berkatnya. Allah tetap memberkati, tapi kita nggak kebagian orang lain yang berhenti, yang kebagian. Nah, itu topik bulan ini. Dan hari ini saudaraku, kita akan bicara tentang beberapa hal mengenai hari perhentian. Sampai tujuan diberkati, istirahat diberkati, orang berjuang diberkati, orang mati ya diberkati juga. Oke. Baik, saudaraku. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. 6 hari. Lalu pada hari yang ketujuh
Allah berhenti dari semua pekerjaan, kemudian menguduskan dan memberkati. Semua pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam setiap hari, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, setiap kali Dia ciptakan, kalau dalam pemikiran saya, dari pagi Dia ciptakan dan selesai sore hari, kan orang bekerja seperti itu. Pada zamannya, hukum alamnya seperti itu, sore berhenti kerja. Kalau sekarang malam berhenti kerja, atau ada yang malam mulai kerja karena sip-sipan gitu ya. Oke. Jadi kita bicara tentang pada masa Allah menciptakan, kira-kira pagi Dia ciptakan, ya sore hari selesai. Dan Tuhan berkata demikian, semua itu baik. Yang dikerjakan oleh Allah itu, penciptaan itu, dan semua yang diciptakan itu, semua baik. Apa yang sudah dikerjakan semua baik. Dan ketika semua sudah selesai dikerjakan dan semuanya baik, kemudian diberkati. Jadi semuanya baik, selesai, diberkati. Nah, kapan Allah memberkati? Setelah Allah berhenti dari semua pekerjaannya di hari yang ketujuh. Ya, garis bawahi berhenti dulu, baru memberkati. Berhenti dulu, baru diberkati. Karena pada hari itulah Ia berhenti. Ya. Nah, saudaraku, poin pertama tentang hari perhentian. Saya pikir ini penting dan saya yakin ini menarik, saudaraku. Yaitu tentang hari Sabat. Oke, tentang apa, saudaraku? Hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, memang sering ada pertanyaan, bahkan juga sampai perdebatan, gak sedikit yang berantem, gitu. Gara-gara hari Sabat itu Sabtu atau Minggu. Nah, sekarang saudara, jadi hari Sabat itu Sabtu atau Minggu? Diputer-puter sama Pak Pendeta. Sabat itu Sabtu atau Minggu? Itu yang satu kekeh itu hari perhentian itu. Kita akan mengerti kalau sudah selesai khotbah nanti. Gitu. Ini mengajak saudara berpikir, gitu ya. Hari Sabat dalam kepercayaan Yahudi adalah hari Sabtu. Karena hari itu dimulainya Sabat, Sabat itu hari ketujuh. Jadi hari pertamanya itu adalah Minggu. Nah, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari ketujuh. Dan diyakini oleh orang Yahudi, itulah hari ketujuh di mana Tuhan berhenti setelah 6 hari. Ya, setelah 6 hari. 6 hari itu dimulainya hari apa, saudaraku? Minggu. Ya, ingat, 6 hari bagi orang Yahudi dimulainya adalah hari Minggu. Oke. Sabat dalam bahasa Ibrani, ya sedikit tahu nggak apa-apa ya, saudaraku. Sedikit saya sebutkan. Sabat dalam bahasa Ibrani artinya istirahat. Tadi ya, istirahat. Sabat itu artinya istirahat atau berhenti dari bekerja. Itu sabat. Ya. Ada dalam istilah kependetaan itu sabatikal. Jadi sabatikal itu sebenarnya sederhananya cuti. Cutinya pendeta itu namanya sabatikal. Sabatikal itu Pak Pendeta berhenti, nggak urusin gereja, nggak urusin jemaat, tidak bekerja untuk kegiatan-kegiatan gereja dalam beberapa hari atau ada yang beberapa bulan, bahkan ada yang tahun, saudaraku. Ada. Namanya sabatikal. Jadi si Pak Pendeta ini mengambil
waktu sabatikal. Nah, Pak Pendeta itu cuti, itu bahasa yang gampang dimengerti. Artinya Pak Pendeta berhenti dari bekerja, beristirahat dari bekerja untuk beberapa waktu. Itu sabatikal. Dalam pemahaman orang Yahudi, Sabat itu adalah hari ketujuh. Ingat, pemahaman orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Hari itu hari yang dikuduskan, dikhususkan, hari untuk beribadah. Jadi saudaraku, orang Yahudi sampai hari ini sangat ketat dengan hari Sabat, hari Sabtu. Jadi saudaraku, orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat sesuai dengan kepercayaannya, yaitu mereka beragama Yudaisme, hukumnya hukum Taurat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ya. Jadi hari Sabat itu tidak sama dengan Sabtu untuk keseluruhan, tapi untuk Yahudi Sabat itu adalah Sabtu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Saudaraku, perhatikan hukum Tuhan ini. Dan ini benar-benar dilaksanakan sampai hari ini bagi orang Yahudi yang menganut Taurat, baik di negaranya maupun di negara orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara di dunia ini. Sampai hewan pun nggak boleh kerja, dan kalau di hukum ini orang asing yang di rumah kita itu pun tidak boleh bekerja. Orang asing yang tinggal di rumah orang Yahudi itu nggak boleh kerja. Seketat itu, saudara-saudaraku. Saya bertanya, sebagai orang Kristen, adakah saudara pernah melakukan sesuatu yang sebegitu ketat seperti orang Yahudi? Ya, nggak ada ya, kita belum pernah ya, seketat itu. Ya, tapi orang Yahudi melakukannya seperti itu. Orang Hindu Bali melakukan seketat itu. Jadi sampai ada orang bilang agama Kristen itu agama yang paling gampang karena agama Kristen nggak punya aturan. Ya ampun, segitunya. Ya. Ada aturannya enggak sih? Dikasih aturan sedikit aja enggak ada yang mau taat. Karena orang Kristen percaya adanya anugerah. Gitu ya. Sampai orang bilang anugerah. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Lalu bagaimana dengan hari Minggu? Kan tadi masalahnya Sabat itu Sabtu atau Minggu. Ya, bagaimana dengan hari Minggu? Orang percaya pada gereja mula-mula selalu berkumpul untuk memperingati, untuk merayakan kebangkitan Yesus pada hari sesudah Sabat. Kita ingat Alkitab mengatakan sehari sesudah Sabat Yesus bangkit. Sehari sesudah Sabat. Kalau Sabat itu Sabtu, sehari sesudah Sabat itu Minggu. Oke. Jadi gereja mula-mula memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus pada hari sesudah Sabat, dan pertemuan semacam itu terus berlanjut. Jadi pertemuan sehari sesudah Sabat itu adalah perayaan sukacita karena Yesus bangkit. Kisah 20 ayat 7, saudaraku. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
Jadi saudaraku, pada hari pertama dalam minggu itu. Pada hari pertama. Hari ketujuhnya hari apa saudaraku? Untuk ini untuk orang Yahudi, hari pertamanya apa saudaraku? Minggu. Pada hari pertama dalam minggu itu, karena hari terakhirnya hari ketujuh bagi mereka adalah Sabtu. Budaya pada masa itu di lingkungan Timur Tengah dan sekitarnya itu masih menggunakan budaya ini, saudaraku. Jadi hari pertama dalam minggu itu, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Artinya apa saudaraku? Berkumpul untuk ibadah, berkumpul untuk kebaktian. Dan mereka lanjut setiap hari pertama dalam minggu itu. Berkumpul dan memecahkan roti. Jadi pada masa itu setiap kali kebaktian, perjamuan kudus. Kalau kita sekarang di sini 1 bulan 1 kali. Pada gereja mula-mula setiap hari pertama dalam minggu itu. Setiap kebaktian ada perjamuan kudus. Nah, saudaraku, kita lihat kemudian 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi saudaraku, Paulus itu dia pelayanannya kan dari satu tempat ke tempat lain, ya, dari satu kota ke kota lain. Lalu di satu kota itu ada, mungkin sekarang kalau dari bahasa Alkitabnya disebut tua-tua sidang. Sekarang pengurus gereja gitu ya. Nah, kepada pengurus gereja di Korintus, Paulus pesan supaya kalau ngumpulin uang buat hamba Tuhan, disebutnya orang-orang kudus ya. Pengumpulan uang untuk orang-orang kudus itu dilakukan pada hari pertama pada minggu itu. Jadi sudah sejak awalnya, saudaraku, pengumpulan uang, persembahan itu sudah dilakukan untuk apa? Untuk perjalanan orang-orang kudus dalam melayani Tuhan. Untuk kehidupan orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil. Nah, Paulus tidak selalu berada di minggu pertama di Korintus. Enggak selalu ada di hari Minggu di Korintus, tidak. Tetapi orang-orang kudus disarankan untuk kumpulkan uang itu di minggu pertama. Di hari pertama dalam minggu itu. Maksudnya kalau nanti Paulus datang pada hari ketiga atau keempat, berkat yang dikumpulkan itu sudah ada. Maksudnya gini, jangan sampai kalau Paulus datang, terus orang baru datang kumpulkan. Gitu. Jadi Paulus bilang kumpulkan di hari pertama minggu itu, supaya kalau aku datang sudah ada uang buat orang-orang kudus. Yang dimaksud buat siapa? Ya buat Paulus dan rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan. Jadi hari pertama dalam minggu itu. Nah, sekarang kita lihat sejarah, saudaraku. Pada tahun 321, lama banget ya, berapa tahun lalu tuh? 1000, berapa tahun lalu? Tahun 321, 1700 tahun yang lalu ya. Pak Pendeta kok ngomongnya jauh banget sih? Karena sejarah kekristenan memang seperti itu, saudaraku. Dimulai dari, kalau hitungannya sampai hari ini tahun Masehi, abad pertama, jadi ini abad ketiga. Ya, pada abad ketiga, Kaisar Romawi Konstantinus I menetapkan hari Minggu sebagai hari libur. Nah ini sejarah, saudara ya. Jadi di Israel
hari Sabtu, hari Sabat mereka beribadah. Lalu kekristenan ini menyebar sampai Kaisar Konstantin, kaisar-kaisar sebelumnya itu kan menghabisi orang-orang Kristen. Tapi Kaisar Konstantin itu melihat orang Kristen ini gak bisa dihambat perkembangannya. Dan semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus, dan kemudian keluarga Kaisar juga banyak yang menjadi percaya, dan Kaisar Konstantin pun menjadi percaya, dan dia menetapkan, saudaraku, hari Minggu adalah hari libur. Dan ini tidak lepas dari peran kekristenan sebagai agama resmi di Kekaisaran Roma saat itu. Jadi abad ketiga, Kekaisaran Roma menetapkan hari Minggu sebagai hari libur. Lalu kemudian saudaraku, ada seorang paus waktu itu, ya kita baru dikunjungi Paus Benediktus ya, Fransiskus Benediktus sebelumnya. Ini Paus Silvester, saudara pernah dengar nama Silvester? Silvester ini adalah seorang paus di masa Kaisar Konstantin I. Dan kemudian Paus Silvester menetapkan hari Minggu sebagai hari libur. Jadi ini ada satu kerjasama antara Kaisar dan Paus. Ya. Jadi kalau sejarah kekristenan itu dimulai ya dari Katolik gitu. Paus ini menetapkan hari Minggu sebagai hari libur untuk mengenang kebangkitan Yesus. Ya, untuk mengenang kebangkitan Yesus. Tujuan menetapkan hari Minggu sebagai hari libur adalah agar umat merayakan kebangkitan. Tujuan hari Minggu sebagai hari libur adalah apa, saudaraku? Agar umat dapat merayakan kebangkitan dengan beribadah. Jadi ingat saudaraku, kalau di Indonesia hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur kerja, ya. Tapi pada masa Kaisar Romawi, Konstantinus dan Paus Silvester itu menetapkan hari Minggu sebagai hari libur bukan untuk liburan, ya, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk merayakan kebangkitan, untuk beribadah. Dan sekarang kita mengenal kata hari Minggu, saudaraku. Ini kan namanya pergeseran budaya dari Yahudi ke budaya Yunani. Dan sekarang budaya umum, saudaraku. Minggu berasal dari bahasa Portugis, domingo. Nah, domingo ini berasal lagi dari bahasa Latin. Nah, nggak usah dipanjangkan ya. Nanti saudara jadi belajar bahasa. Cukup ngerti domingo saja. Ya. Domingo. Domingo itu artinya hari Tuhan kita. Ya. Lalu dari Portugis itu bahasa Indonesia menyerap. Ya, menyerap kata domingo, do-nya hilang jadi minggu. Gitu. Jadi Minggu itu artinya apa, saudaraku? Hari Tuhan kita. Kembali ke pertanyaan, saudaraku. Jadi sebenarnya hari Sabat, hari ke-7, itu Sabtu atau Minggu? Saudaraku, setelah mendengar jawaban ini bukan berarti khotbah selesai, saudaraku. Ini kan baru poin 1. 6 hari bekerja, hari ke-7 adalah Sabat, hari perhentian. Jadi saudaraku, bukan tentang harinya, tetapi tentang istirahatnya, tentang berhenti dari bekerja. Bukan itu saja, saudaraku. Karena ketika berhenti bekerja, hari itu dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Itu yang penting, saudaraku. Kita sibuk mau bilang hari Sabtu, sibuk bilang hari Minggu itu hari Sabat, tapi kita nggak pernah menguduskan, kita nggak pernah mengistimewakan, kita nggak pernah mengkhususkan itu untuk Tuhan. Jadi nggak usahlah bicara
Itu hari Minggu yang benar, itu hari Sabtu yang benar. Lah hari Sabtu saudara juga enggak cari Tuhan, hari Minggu juga enggak. Karena menganggap hari Sabtu itu dan hari Minggu adalah libur. Oke, di pekerjaan saudara di Indonesia itu libur. Ada yang liburnya Minggu, ada yang liburnya Sabtu, Minggu. Tetapi kalau saudara tidak menggunakan itu untuk Tuhan, saudaraku, ketika Tuhan memberkati di hari perhentian, saudara jalan terus nggak mampir tuh berkatnya. Ya. Jadi saudaraku, hari libur yang dimaksud oleh Paus Silvester untuk ibadah. Yang penting buat kita bukan Sabat itu Sabtu atau Minggu. Yang penting adalah bagaimana kita menguduskan satu hari setelah 6 hari bekerja itu. Mengkhususkan satu hari setelah 6 hari bekerja untuk Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan, Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi saudara mau mengkuduskan hari ketujuh. Hari ketujuh kita hari apa sekarang? Saudara mulai kerja hari apa? Senin selalu disebut hari pertama kerja, ya kan? Hari pertama kerja, hari males katanya, karena baru libur. Bukannya semangat ya? Hari Minggu, hari Sabtu, tidaklah penting. Nama harinya tidaklah penting. Yang penting adalah apakah kita memanfaatkan hari perhentian itu untuk mencari Tuhan. Memanfaatkan hari libur yang tadi katanya diberi oleh pemerintah untuk cari Tuhan, bukan untuk liburan. Mungkin saudara protes sama saya, Pak Pendeta, lalu mau jalan-jalannya, mau healingnya kapan? Iya dong? Di luar 52 hari Minggu itu, ada enggak hari libur? Malah saya dengar sekarang tanggal merahnya semakin banyak. Artinya hari liburnya semakin banyak, satu. Kedua, ada hari-hari kejepit yang dimanfaatkan. Kira-kira saudara bisa enggak mengatur itu supaya jangan waktu Tuhan berkati, saudara lewat saja. Berkatnya enggak mampir. Mampir tidak, apalagi menetap. Jadi saudaraku, ingat hari Minggu bukan sembarang hari. Karena dari abad ketiga sudah ditetapkan hari Minggu diberi libur. Kaisar dan Paus itu punya kekuasaan waktu itu saudaraku. Kalau sampai dia menetapkan, saudara ingat pengaruhnya. Sampai hari ini seluruh dunia mengambil hari Minggu sebagai hari libur. Ibadah ekstravagansa. Wah, saudaraku ya. Ibadah ekstravagansa. Hari tadi, hari apa? Saya senang jawabannya. Hari istimewa. Karena istimewa jadi ekstravagansa. Sukacita, senang. Ya. Bagi orang percaya Sabat adalah hari perhentian. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan kita. Gunakanlah hari Sabat sebagai Sabat yang sebenarnya. Ya. Gunakanlah hari Sabat dengan Sabat yang sebenarnya. Saudaraku, kalau hari Sabat itu hari ketujuh dan kita diberi libur hari Minggu, saudara, ini misalnya saudara gunakan untuk healing, jalan-jalan, bukan istirahat ya, jalan-jalan yang saudara anggap istirahat bersenang-senang. Saya tanya, pulangnya capek enggak sih? Itu sebabnya Senin kerjanya males. Loh iya kan, karena capek. Coba saudara istirahat Minggu, ibadah, Senin kerjanya semangat, saudaraku, cepet naik jabatan.
Loh, iya kan? Saudara yakini seperti itu terjadi. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, ibadah dengan sukacita. Marilah kita beribadah dengan sukacita. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Saudara-saudaraku, pergi ke rumah Tuhan bagi Daud adalah hari yang menyenangkan. Ya. Pergi ke rumah Tuhan bagi Daud sang raja Israel waktu itu adalah hari yang menyenangkan. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Hari ketika dikatakan orang, besok Minggu kita ke gereja, menyenangkan atau menyebalkan? Yakin? Daud katakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu ayat 4 mengatakan kemana suku-suku berziarah, suku-suku berjalan, yakni suku-suku Tuhan. Ya, tadi di depan ada orang yang ngobrol, lalu saya sapa, ini lagi ngobrol Pak Pendeta. Ya iyalah, karena ke gereja bukan hanya ketemu Tuhan, tapi ketemu, kalau bahasanya Daud, ketemu suku-suku Tuhan. Jadi bukan hanya ketemu Tuhan, tapi ketemu suku-suku Tuhan, saudara seiman, dan itu menyenangkan. Saudaraku, kalau ke gereja nggak punya teman, kira-kira saudara bisa betah? Umumnya saja. Saudara ke gereja kan berteman juga kan? Jadi bersekutu itu pertama dengan Tuhan. Tapi ibadah itu bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan suku-suku Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, vertikal dan horizontal. Jadilah gitu ya. Jadilah salib, saudaraku. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan suku-suku Tuhan, saudara-saudara seiman. Puji Tuhan. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudaraku, saudara ulang lagi baca di rumah. Saudara tidak mencatat semuanya, saudara boleh catat Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 ini. Saudaraku, Alkitab mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu sendiri pada hari Sabat. Jadi yang pertama harus diperhatikan, saudaraku, tidak menginjak-injak hari Sabat dengan melakukan urusan sendiri. Saya senang hari Rabu kemarin juga saya katakan di gereja kita, kalau hari Minggu tetap ada yang pergi arisan, tetap ada yang urusan keluarga, tetapi rata-rata sekarang ya, ibadah dulu, selesai ibadah baru pergi. Memang ada pergeseran, kalau Israel benar-benar tidak melakukan apapun hari Minggu.
Mereka punya budaya itu. Tapi kalau kita sekarang dengan padatnya kegiatan kerja, ketemu keluarga itu sempit sekali. Dan saya senang bahwa beberapa jemaat mengutamakan hari Sabat itu untuk Tuhan. Lebih dulu baru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, menyambut hari Sabat dengan menghargai sebagai hari istimewa. Sebagai harinya Tuhan. Alkitab mengatakan sebagai hari kenikmatan. Apa sih kenikmatan yang dimaksud? Dari bahasa kenikmatan ini di breakdown jadi hari yang indah. Bukan hari yang indah, hari yang mewah. Jadi hari Minggu yang kita sebut sebagai Sabat, itu hari yang istimewa, hari yang indah, hari yang mewah. Saudaraku, saya lihat jemaat benar-benar merasakan ini. Pulang gereja, dia makan bareng di mana, mewah banget ya. Bukan makanan yang mewah, tapi kegiatan keluarganya itu, saudaraku. Ya. Kegiatan bersamanya itu jadi mewah. Jadi istimewa di rumah, kumpul keluarga, walaupun yang dimakan Indomie dengan caisim ya, tapi kumpulkan hari Minggu, itu mewah, itu indah. Bukan menghibur diri, saudaraku. Saudara kan pernah mengalami itu dulu, mungkin sekarang sudah beda. Tapi jangan lupa, yang Indomie satu untuk sekeluarga itu ya. Rasanya sangat nikmat. Hari Minggu, hari yang istimewa. Kenapa? Karena berkumpul. Berkumpul dengan Tuhan, berkumpul dengan saudara seiman, berkumpul dengan keluarga. Amin. Haleluya. Hari kenikmatan itu hari bersenang-senang, hari perayaan. Karena itu saudaraku, kalau perhatikan ada banyak gereja sekarang menulisnya gini, ibadah raya. Betul? Ya, ibadah raya. Kenapa saudaraku? Karena hari Minggu adalah hari perayaan. Perayaan kebangkitan Yesus. Jadi waktu kita ibadah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Ibadah kita ini adalah ibadah perayaan. Ibadah perayaan. Perayaan itu sukacita, perayaan itu bersenang-senang. Perayaan itu selebrasi. Jadi saudaraku, jangan kita beribadah dengan beban dan berat hati. Beribadah dengan sukacita karena hari perayaan. Saudara kalau pergi ke perayaan ulang tahun, senang gak sih? Ada yang pergi ke perayaan ulang tahun dengan sedih. Kalau yang sedih biasanya, saya lagi gak mood, dia gak pergi. Jadi saudara sekarang ke gereja berarti saudara sedang mood. Amin. Saudara datang dengan sukacita. Ada perayaan di sini. Amin. Haleluya. Yang terakhir, berkat dalam ibadah. Pasti senang karena dalam ibadah ada berkat. Hari Sabat bagi kita adalah hari Minggu, bukan hanya menjadi hari yang penuh sukacita, tetapi di dalamnya ada janji Tuhan yang tersedia. Karena pada hari itulah Tuhan menguduskan dan memberkati. Saudara, ibadah memang bukan untuk cari berkat, garis bawah itu. Ibadah bukan untuk cari berkat, tetapi Allah memang menyediakan berkat bagi orang-orang yang mau beribadah. Ibadah itu satu kebutuhan hidup. Ibadah itu kerinduan kita untuk bertemu Tuhan. Tapi saat kita beribadah, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Mazmur 65 ayat 5-6, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Saudaraku, dari sekian banyak janji berkat bagi orang yang beribadah, Daud menyebutkan beberapa yang sudah dialami dalam hidupnya. Ya. Daud cerita tentang apa yang sudah dialami. Ini saudaraku, pemeliharaan bagi orang yang mendekat di rumah Tuhan. Bagi orang yang mendekat di pelataran rumah Tuhan, bagi orang yang mau beribadah, ada pemeliharaan. Perhatikan saudaraku, menjadi kenyang.
Amin. Ini bukan soal kenyang perut, saudaraku. Karena dilanjutkan dengan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Gendang gendut, tali kecapi. Lanjutkan. Oh, sekarang nggak tahu ya anak-anak. Ibu tahu gendang gendut, tali kecapi? Nggak ada yang tahu ya. Kenyang perut, senang di hati. Bukan, ibadah bukan soal kenyang perut, bukan. Kalau ada kenyang perut ya, puji Tuhan. Tapi kenyang dengan segala yang baik. Kenyang dengan segala yang baik. Jadi saudaraku, ini bicara tentang pemeliharaan secara menyeluruh. Pemeliharaan Tuhan secara holistik. Kenyang dengan segala yang baik, dipuaskan. Hingga kita tidak mencari hal-hal lagi yang lain. Karena sudah cukup dengan yang diperoleh dari Tuhan. Baik dalam ibadah maupun dalam perjalanan hidup. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang terus mencari gak pernah habis, bahkan sampai korupsi, sampai nipu, itu belum kenyang dengan segala yang baik. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh, engkau akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Dan kita akan berhenti untuk mencari-cari hal-hal yang lain. Saudaraku, dan saya bersyukur bahwa kita semua merasakan bahwa ibadah kita diberkati oleh Tuhan, amin. Dan kita dikenyangkan dengan segala yang baik. Gak ada orang-orang penipu, gak ada orang-orang yang korupsi, gak ada orang-orang yang mencari-cari yang tidak-tidak. Karena dikenyangkan dengan segala yang baik. Yang kedua, silakan pemain musik. Disertai dengan perbuatan dahsyat. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, baik persoalan maupun penyakit yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang biasa. Banyak, ya, banyak saudara. Tapi bagi orang yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan menyediakan cara yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Yang di sini dikatakan ada disertai dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Tuhan menyediakan cara yang luar biasa, disertai dengan perbuatan yang dahsyat untuk menyelesaikan, menuntaskan pergumulan hidup kita. Ada perbuatan dahsyat untuk menolong saudara. Ada perbuatan dahsyat untuk menyembuhkan saudara. Ada perbuatan dahsyat untuk memberkati saudara. Dan semua itu dikerjakan Allah. Karena kita orang-orang yang mencari Tuhan, berhenti memberi hari perhentian itu untuk mencari Tuhan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang beribadah dengan setia kepada Tuhan, dikenyangkan dengan segala yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan begitu baik untuk kita. Tuhan sayang pada kita semua. Sejak kita terbangun di pagi hari sampai kita terbaring saat malam tiba, Dia gak pernah jauh dari kita. Dia sungguh Bapa yang mendampingi kita dalam segala hal. Karena itu saudara-saudara, jangan tinggalkan hari Sabatmu. Jangan injak-injak hari Sabatmu. Tuhan menyediakan berkat saat engkau berhenti, saat engkau duduk diam di kaki Tuhan. Sehingga kita bisa alami kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Pelayan perjamuan kudus yang undang maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini, refnya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sabarkan, nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan Tuhan.
Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu lebih dari yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bahkan kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan, sehingga kami mengerti bahwa hari perhentian yang Tuhan berikan, kami akan gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, bertemu Tuhan, untuk menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Memberkati semua yang melayani, memberkati kami semua jemaat, dan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, orang tua, juga anak-anak, semua dapat berkat. Berkat berlimpah, berkat yang memberi kekuatan, berkat yang memberi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di Dalam tangan-Mu sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. suara-Mu Tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. ku tahu sungguh Kau Bapakku, yes, dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi Kebaikan-Mu. Kita sama-sama berdiri. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dipersilakan saudara membuka seal yang ada. Dan setelah saudara bisa membukanya, angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Inilah darah Kristus yang tertumpah di Golgota untuk dosa dan kesalahan kita. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi anak-Nya, terpelihara, dikenyangkan dengan segala yang baik. Dengar firman Tuhan, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya.
makan dengan iman, makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darah Kristus tercurah untuk kita semua, supaya kita hidup dan berbahagia, dikenyangkan dengan segala yang baik. Mungkin kita belum mengalami puncak dari dikenyangkan dengan segala yang baik. Tuhan telah menyediakannya saat kita beribadah, saat kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, ini ku dipimpin. Kita angkat tangan sama-sama, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kalah, ini ku dipimpinnya. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk perjamuan kudus. Kami merasakan berkat Tuhan mengalir melalui tubuh dan darah Tuhan yang kami nikmati bersama. Ada kehadiran Tuhan di dalamnya yang memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, memberi kami sembuh, memberi kami menang. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat limpah dalam perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat segala berkat dan kemurahan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, biar di hari Sabat kami ini tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Semua diberkati Tuhan. Biar di hari perhentian ini ada berkat yang melimpah, sebab kami telah mengkuduskan, kami telah menghususkan hari ini untuk Tuhan. Biar berkat melimpah, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sekarang dan selama-lamanya. Semua keinginan, cita-cita, biar Tuhan yang paling tahu, sehingga jemaat bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat. Kami juga berdoa untuk mereka, untuk jemaat yang telah memberi untuk kas gereja, untuk kas Natal dengan sukacita, dengan kerelaan. Dan kami berdoa untuk jemaat yang hari ini telah membawa persembahan 1/10 untuk dipersembahkan, dikembalikan kepada Tuhan, baik melalui kotak persembahan persepuluhan maupun melalui transfer. Biar Tuhan balas berlipat ganda dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa